sangat khawatir karena saya pikir ya jangan sampai dia diapa-apain. Ini nama-nama ini nama besar. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya baca ulang lagi keterangan dia, ini cuma jalan masuk. Terus dia tuh seolah-olah ada omongan ini rekan saya, kalau orang ini nggak mau disebut namanya oleh Pak SS, ya bantu dong Pak SS nih secara politis gitu. Karena orang-orang ini orang-orang gedean. Ada apa ya? Kok saya jadi on sekali di tengah-tengah keributan ini. Ini jegat, ini jegat. Terus selalu bilang, kejaksaan ini kan rumah saya. Saya tinggal telepon aja sama Jampitsu sama ini. Kata SS? Kata KM. Oh, iya. Saya bilang, oh hebat juga nih teman saya ini. Nama-nama ini gimana juga diposting. Jangan dulu yang dibikin isu aja. Supaya jaksa mau memanggil mereka. Jadi saya waktu itu karena udah malam kan saya nggak berpikir untuk apa. Tapi sekarang saya berpikir untuk apa. Jadi walaupun di dalam tahanan dia melakukan framing. Dan kenapa sampai ya, pada saat ini ya mungkin masih dini saya mengatakan itu. Yang jelas nama-nama itu kan nggak dipanggil sama jaksa. Jaksa, iya. Malah yang dipanggil AS ya ada orang lain yang terbukti katanya mempunyai kurang lebih 500 MBG. Ya mungkin ya saya melihat ada bisnis-bisnis bos-bos bisnis ilegal yang menjadikan uang yang hasil ilegal tadi dibangun SPPG. Mungkin kalau Orsay itu orang terkenal, mungkin saya ada di nama 28 itu. Iya. Karena saya itu kenal dengan Pak SS itu waktu beliau Direktur 2. Jadi ada kejadian itu semua. Jangan sebut SS aja nggak apa-apa kan dia sudah tersangka. Karena kalau sebut SS kan banyak SS yang lain yang juga nanti konotasinya jadi lain ya kan. Siap, Bang. Sony Sanjaya aja nggak apa-apa. Sanjaya itu Direktur 2 waktu itu. Direktur 2 ada kejadian semua dapur itu di rollback, dimerahkan. Jadi tadinya misalnya proses persiapan menjadi verifikasi pengajuan lalu ditolak. Akhirnya demo lah semua. Nah saya itu ada indikasi bahwa rollback itu akal-akalannya dia untuk memasukkan titik baru, gitu loh. Nah dari rollback itu ya mulailah ada yang minta uang segini untuk menjadi biru kembali. Hai penonton Ruang Konsensus PG Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, akan bongkar-bongkaran tentang makan bergizi gratis yang dikelola oleh BGN. Nah, saya sudah kedatangan orang yang mungkin bisa membuka informasi kepada kita semua hal-hal yang mungkin selama ini masih tersembunyi ya. Nah, saya sudah bersama Ibu Elza Sarif. Selamat datang Bu Elza. Selamat. Dan satu lagi ya, ini mungkin narsum saya yang sudah 2 kali ke sini ya, Mas Zulfahri Pahlevi, seorang pengelola SPPG. Selamat datang lagi. Selamat datang Mas Fahri. Saya ke Bu Elza dulu nih. Bu Elza lagi rame nih dibicarakan nih. Bu, sekarang kan Ibu bukan lagi kuasa hukumnya Pak Sony ya? Iya betul. Oke. Terlepas apakah Ibu mundur atau dimundurkan itu nggak penting ya Bu ya. Tetapi yang menjadi catatan publik adalah pada saat pemberkasan BAP pertama, Ibu ikut sebagai PH-nya, kan begitu. Nah, yang ingin kita gali adalah tentang dari BAP pertama itu ada nama-nama yang disebut, Bu. Namanya nama-nama orang-orang beken lagi ya kan. Seolah-olah 26 nama itu adalah orang yang juga melakukan semacam penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan sejumlah dapur, kan begitu. Nah, bisa nggak Bu, sebenarnya benar nggak sih 26 nama itu orang yang terindikasi juga melakukan hal yang nggak terpuji seperti Pak Sony? Iya, saya bisa sampaikan ya. Waktu hari kedua yaitu hari Kamis mau melakukan BAP, itu Pak SS itu sudah membuat
tulisan-tulisan berlembar-lembar. Satu untuk istri, 2 untuk Pak Yusuf Maulana. Nah, tapi terus dia kasih lihat ini nama itu ada 28 dan lain-lain kan. Pikiran saya pertama adalah, oh ini orang yang menekan Pak SS, yang meminta fasilitas, yang melakukan ya ikut korupsi lah. Iya, yang punya dapur dengan cara yang tidak mengikuti benar. prosedur kan gitu. Saya pikir begitu, tapi di dalam BAP saya perlu sampaikan ternyata nama-nama itu yang diharapkan oleh Pak SS supaya jaksa memanggil, karena katanya dengan memeriksa mereka ini adalah suatu jalan untuk membuka kasusnya sebenarnya. Saya juga bingung karena di dalam BAP itu nggak ada bahwa mereka ini terindikasi melakukan penekatan atau melakukan korupsi, permainan uang yang menekan rakyat ya. Rakyat yang sudah berjuang untuk membuka dapur-dapur MBG pakai uang sendiri loh. Jadi kasihan kalau ini. Nah, waktu saya bilang, saya lihat loh kok nggak begitu, apa belum sampai ke sana, belum sampai si A melakukan apa, si B melakukan apa, yang dari 28 itu ada asosiasi-asosiasi, ada semua nama-nama sangat terkenal yang kebetulan saya juga kenal-kenal. Waduh, kok ini sampai segini jeleknya, buruknya. Nah, kemudian sebelumnya kan waktu hari pertama sudah mengirim suatu surat kepada Ibu Ketua BGN yang baru. Bu Nani, terima kasih. Itu udah disampaikan dan diupload, di posting di IG-nya Pak SS. Nah, jadi terus yang kedua dia bilang ini kasih ya kepada ini, masukin ke, saya baca YouTube, medsos lah semuanya. Ini suruh untuk Pak Yusuf Maulana. Kemudian nama-nama ini gimana juga diposting. Jangan dulu yang dibikin isu aja supaya jaksa mau memanggil mereka. Jadi saya waktu itu karena udah malam kan saya nggak berpikir untuk apa. Tapi sekarang saya berpikir untuk apa. Jadi walaupun di dalam tahanan dia melakukan framing dan kenapa sampai ya, pada saat ini ya mungkin masih dini saya mengatakan itu. Yang jelas nama-nama itu kan nggak dipanggil sama jaksa. Jaksa, iya. Malah yang dipanggil AS ya, ada orang lain yang terbukti katanya mempunyai kurang lebih 500 MBG. Saya dengar sendiri percakapan dari rekan saya KM ini, bilangnya terus kemudian dia sibuk sekali menjegat di Kejaksaan Negeri. Kalau nggak salah dia ditahan juga di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menjegat supaya jangan Farhad masuk menjadi kuasa hukum dari ASY ini. Mereka takut nanti malah berhadapan-hadapan gitu. Dan kemudian kalau dia tangan kanannya SS, kan berarti yang jadi GC bukannya SS tapi ini. Kan saya sudah ngajuin sudah mengajukan GC dan LPSK. Nah, kemudian istrinya kan Feli. Saya baru diingatkan, Feli ini juga kuasa hukum, pernah menjadi klien saya bersama Farhad waktu dia belum menikah dengan ASY, di mana waktu itu dia bikin jual Klenger Burger, yang jual franchise. Jadi dia cerita-cerita jadi menarik perhatian saya, ada apa ya? Kok saya jadi on sekali di tengah-tengah keributan ini. Ini jegat. Terus selalu bilang, kejaksaan ini kan rumah saya. Saya tinggal telepon aja sama Jampitsu sama ini. Kata SS? Kata
KM. Oh, iya iya iya. Saya bilang, oh hebat juga nih teman saya nih. Saya nggak pernah lihat sidangnya yang genggam gepitan. Satu kali aja saya lihat sidangnya di Sakatatal itu pun pimpinannya Farhad yang sama-sama jalan pakai toga dari hotel sampai keringetan sampai ke pengadilan. Itu pun juga ngebebek Farhad gitu loh. Jadi saya belum pernah lihat dia pegang kasus besar di persidangan ya. Tapi tiba-tiba sekarang pegang kasus besar. Kasus besar yang harus diuji ke persidangannya. Kalau misalnya ngelobi kasus besar gak jadi-jadi ke pengadilan, dapat duit ya itu mungkin keahliannya dia. Nah Bu, 26 atau 28 nama ini beberapa orangnya kan langsung membuat klarifikasi. Ya seperti kalau Bu Nani sih nggak bikin klarifikasi ya, padahal namanya kan paling nomor 1 ya kan? Nomor 1 namanya. Terus yang sudah bikin klarifikasi itu misalnya Pak Dudung, KSP ya, sudah bikin klarifikasi. Kemudian siapa Ibu Irma Suryani Caniago sudah bikin klarifikasi. Kemudian Partai Demokrat kan disebut juga tuh 2 orang kolonel, AHY kan gitu, sudah bikin klarifikasi. Artinya memang Pak Sony ini sengaja merilis nama-nama itu. Apa Ibu menilai itu semacam pengalihan isu yang dilakukan SS ini? Iya, saya tadinya nggak begitu, tapi saya dari awal sudah tahu ini kan orang yang belum ketahuan apakah dia pelaku tindak pidana korupsi atau enggak. Tapi nama-nama besar ini kok mau di framing gitu loh, suruh ini dibikin isu aja. Saya bilang untuk apa Pak? Saya tanya. Oh untuk supaya dipanggil, mereka dipanggil. Untuk memberi keterangan. Dipanggil apa? Mereka itu apa? Ada chatnya di handphone saya. Terus saya bilang, saya bilang penyidik Pak Jaksa jangan di delete ya. Saya pikir bukti-bukti masalah-masalah penekanan, masalah duit atau segala rupa. Tapi setelah saya bilang itu jalan masuk untuk memberikan keterangan, kan bukan berarti mereka sudah terlibat, tapi ini kalau nama besarnya diisukan, apalagi kasus MBG ini sangat menarik perhatian publik dan banyak rakyat yang juga kasihan menderita. Jadi ini membuat pengalihan isu memang. Sehingga sekarang kan semua 26 nama siapa sih? Saya nggak pernah mengatakan 26 nama ini. Kecuali Ibu Nani karena orang ditanya kenapa Ibu Nani ada situ. Cuman saya bilang katanya Pak SS ini difitnah sama Ibu Nani. Nah itu. Tapi apakah dia korupsi atau enggak saya nggak tahu. Korupsinya di sini kan bukan korupsi ngambil uang negara, tetapi memanfaatkan jabatannya untuk menjual beli titik dan uangnya masuk ke itu. Tapi jual beli titik oleh para MBG sendiri uang masing-masing itu kan bisnis to bisnis. Tapi kalau mereka mendapatkan itu dengan cara membayar, kemudian orang yang sudah dibayar itu sudah mendapatkan itunya MBG-nya, totonya dicoret, diganti sama orang yang membayar lebih. Nah, membayar lebihnya kepada bosnya MBG kan begitu. Jadi saya menyampaikan pesan kepada itu karena ini sudah digulirkan. Saya lihat di berita-berita rekan saya ini sudah diam-diam membuka nama-nama ini. Padahal secara etika hukum ini kan prostisia, prostisia nggak boleh. Karena itu saya tidak pernah menyebutkan nama-nama itu. Karena itu saya cuma benar kalau 26 karena udah terbuka. Ya setelah saya pikir-pikir ya terbukanya bukan mungkin dari yang diberikan ke Yusuf Maulana ini dan juga yang diberitakan oleh KM yang dimancar dari sini sampai ke Senayan. Mana saya pernah ngomong di Senayan, orang-orang yang dibilang di Senayan itu orang-orang yang nggak punya MBG juga yang wajib memantau ini udah sampai mana. Itu juga. Jadi jangan sampai keliru. Tapi saya melihat jaksa tidak terpengaruh ya? Tidak terpengaruh, nyatanya yang ditangkap orang lain. Iya, nah ini nih, saya mau masuk nih ke Mas Fahri nih. Siap Bang. Kan ada tadi 20 nama atau 24 nama ya.
Dan 24 nama itu memang diketuai oleh Bu Elsa pada saat pemeriksaan pertama kan beliau ini masih sebagai kuasa hukumnya SS. Nah ternyata justru jaksa menetapkan tersangka baru yang namanya Asep. Pada saat kita pernah podcast tempo hari, ya Pak Fahri pernah mengatakan bahwa SS itu punya tukang pungut. Ya kan? Jangan-jangan Ya, betul. apakah Asep ini yang disebut tukang pungut? Iya. Gimana Mas Fahri? Jadi sepengetahuan saya Bang, dan saya sudah mendalami, mendalami dan membuat kesimpulan. Jadi jual beli titik itu memang ada. Serem sekali ya. Ada dengan potongan itu per omprengnya itu Rp700 rata-rata. Ada bahkan ada yang 1.000, ada yang 500. Rata-rata 700. Dan untuk uang di awal itu variatif antara 150 sampai 300. Dan untuk wilayah saya di Banten itu ada salah satu orang inisialnya A. Itu Inisialnya siapa? A. Oh A. A. Nah, A itu orangnya Asep yang baru Iya. ditetapkan sebagai tersangka IS ini. itu orangnya Oh, IS. Sekarang jadi udah gini, lari ya. saya Ya. gambarkan dulu. Jadi Pak SS ini punya tukang pungut yang namanya Asep, sekarang sudah menjadi tersangka. Dan salah satu kaki tangan Asep ini di daerah Banten itu Iya. namanya inisial A. A. Ya. Ya. Mas Fahri kenal dengan A ini? Kenal tidak langsung, tapi saya tahu maksudnya dia punya dapur di mana dan jaringannya. Berapa banyak? Menurut pengakuan orang-orang yang sudah memakai jasanya, itu perkiraan antara 150 sampai 170 titik. Di Provinsi Banten. Gitu. Satu orang sampai 150 Iya, titik jadi SPPG. bahasanya dia mengkoordinatorkan setiap titik ini untuk menjadi kayak anak asuhnya, gitu loh. Jadi masuk dalam lingkaran itu dengan setoran per omprengnya Rp700. Wow. Terus dengan uang di mukanya sekitar 150 sampai 300. Nah itu intinya mereka bahasanya gini. Saya bisa bikin centang biru dengan uang di muka 300 juta sampai 150 juta, gitu, 150 sampai 300. Nah, itu kebanyakan yang penting saya nyetor uang, tentukan titik lokasi, yayasannya apa, langsung biru. Gitu. Bahkan kita tidur, Bang. Bahasanya kita tidur, itu titik bisa muncul. Asal yang diminta oleh A ini dipenuhi. Dipenuhi. Oh. Gitu. Itu bisa muncul sendiri. Ya biasanya operasinya tengah malam atau pada saat hari libur. Jadi A ini setor ke Asep, Iya. Asep setor ke SF. Ah. Jadi modusnya seperti itu ya, Modusnya lebih kurang. seperti itu. Gitu. Pantesan. Nah, bahkan ada jual beli titik itu, titik yang sudah ditolak, dikoordinasikan lagi. Setelah dikoordinasikan, lah itu menjadi biru. Nah, setelah biru itu dijual kembali. Itu. Bu, begitu luar biasanya, Bu. Ya saya juga justru kasihan Ketamakan ya. SS ini ya. Saya juga kasihan sama para pejuang-pejuang dapur ini ya. Susah setengah mati. Kan harganya minim ya, sudah jelas minim ya. Keuntungan, sedangkan untuk pengembalian uang yang ditanamkan ini, membuat dapur catering ini bisa 1,5 sampai 2 tahun, tergantung. Kalau dia udah punya gedung cuman 1,2 atau 1,3, 1,5 tahun kembali. Tapi kalau dia mulai dari 0, 2 miliar berarti kembalinya 2 tahun. Coba bayangin kalau itu misalnya mereka pinjam uang di bank, mereka konsorsium. Kalau mereka konsorsium bergabung nggak ada masalah, tapi kan mensukseskan programnya Bapak Presiden. Tetapi udah mereka berjuang begitu, masih juga diambilin, istilahnya ya dipalakin kan. Kasihan. Disunat, Bu. Ya mestinya Pak Presiden juga tahu kasihan. Justru diberilah penghargaan pada pemilik-pemilik dapur ini. Bu, begitu besar ya nilai sunatannya itu kalau dikalikan dengan jumlah omprengan per hari ya. Itu mungkin bisa mencapai 500 miliar. Nah, tetapi herannya saya pada saat Ibu menerima pertama sebagai penasihat hukumnya Pak Sony ini, kenapa ya kok pro bono ya, Bu?
Gini, saya tuh didatengin Pak Yusuf. Pak Oke. Yusuf tuh kan waktu itu bersama-sama Pak SS di Ritz-Carlton. Terus begitu dijemput jaksa suruh cari saya. Sudah itu waktu udah di kantor saya kan cuman Ritz-Carlton ke Dekat. Ratu Harari kan 30 menit. Begitu nyampe masih sempat nelpon, udah ketemu lawyer Bu Elsa. Udah nih ada, terus saya bilang Pak Sony kita bantu. Nah, ceritanya Pak Yusuf, terus cerita teman saya juga, Bu Evi mengatakan bahwa Pak Sony ini baik, jujur, segala rupa. Ya saya juga itu pasti kan tersentuh. pasti kan kalau jujur-jujur kan gaji doang, berarti kan bokeh. Iya. Jadi ngapain saya kalau untuk menegakkan kebenaran, saya sih nggak peduli, saya pro bono nggak ada masalah bagi saya. Waktu itu berarti Ibu Elsa belum paham bahwa modus dari praktek pungli yang Saya nggak dilakukan tahu. AS ini dan besarnya berapa Ibu belum mengetahui. Iya, karena Oh. belum baca-baca di berita juga. Oke. Nah, ternyata dengan dimunculkan nama-nama itu, Bu, Sony merasa lewat pengacaranya Krishnamurti, pengacara yang lain ya, ya kan selain Ibu waktu itu, dengan nama-nama itu seolah-olah dia punya banyak nama nih, yang akan dia bongkar. Nah, terus dia mengusulkan sebagai justice kolaborator. Nah, iya betul. Ya kan, dan Karena sudah. saya pikir jujur yang lainnya itu korupsi, saya pikir Nah, begitu. menurut Ibu berdasarkan informasi yang terbaru yang Ibu Elsa dapatkan, sebenarnya pantas dan layak nggak sih Bu seorang SS ini diterima oleh jaksa sebagai JC itu? Iya, kita kan waktu dari awal dia buka nama-nama itu kan kita sure juga ya, wah benar nih nama ini apalagi kayak petinggi-petinggi yang lebih tinggi dari Pak SS, sehingga nanti tentunya ini apa pantes lah Pak SS jadi takut sampai dia kayaknya ya biarlah saya siap mati gitu-gitu kan. Terus jaga istri dan anak, siapa yang nggak tersentuh. Nah, tapi saya tentu walaupun itu saya mulai mikir, kok ngasih nama ini keluar, harusnya kalau untuk keamanan nama itu nggak boleh dibuka. Terus sudah tuh si siapa tuh partner saya KM, kok kayaknya ngumbar nama-nama ini, padahal secara etika kan nggak boleh. Kan nanti bisa orang itu marah, bisa menekan, bisa bahaya sampai pokoknya makan minum nggak, sampai saya bilang ya saya sih orang polos-polos aja ya, memang profesor, tapi kan kalau hal-hal yang tricky begitu, intrik saya kan nggak begitu tahu ya. Saya bukan pemain film sih, bukan pemain drama. Jadi saya sampai saya bilang makanan dijaga ya, langsung dari rumah, jangan minum ya. Pokoknya begitu intensnya saya perhatian gitu, sangat khawatir. Karena saya pikir ya jangan sampai dia diapa-apain, ini nama-nama ini nama besar. Tapi setelah saya pikir-pikir, saya baca ulang lagi keterangan dia, ini cuma jalan masuk. Terus dia tuh seolah-olah ada omongan ini rekan saya, kalau orang ini nggak mau disebut namanya oleh Pak SS, ya bantu dong Pak SS nih secara politis gitu, karena orang-orang ini orang-orang gedean gitu loh. Itu saya juga, jadi Bapak bisa tahu kan perasaan saya seorang ibu yang sudah cukup senior. Jadi kalau ada hal-hal gitu kan saya kalau bicara titip anak, istri dan anak Terenyuh langsung ya. Iya. Nah, berarti ini sebenarnya keinginan untuk Pak Sony ini menjadi justice kolaborator lebih kepada inisiatif pengacaranya, Krishnamurti. Saya sama-sama. Iya. Dan saya yang bikin surat itu kepada kejaksaan, yang buat surat. Dan Ibu sekarang menyesal menulis surat itu. Ya enggak, karena kita kan orang jujur-jujur aja. Kita sesuai prosedur, kita bantu klien gimana. Dan teman-teman saya cuma ikut tanda tangan doang, saya yang buat itu surat. Nah, sebelum saya ke Mas Fahri ada satu lagi, Bu. Nah, tiba-tiba ini kan Bu Elsa perannya itu kan
walaupun baru ya, tapi peran untuk mengungkap ini kan selama menjadi kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya Pak Sony itu kan cukup punya arti ya. Tiba-tiba Ibu mundur. Dan yang kita tahu alasan Ibu, Pak Sony-nya nggak terbuka, Pak Sony-nya nggak jujur. Itu alasan apa sih Bu yang menyebabkan Ibu mundur gitu? Ya masalahnya gini kan, kita yakin sekali bahwa dia tidak bersalah. Yakin, awalnya seperti itu ya. Yakin bahwa dia benar-benar hanya membuat sistem dan membantu program presiden untuk melakukan percepatan. Tidak ada kepikiran apapun. Karena saya selalu temu orang tuh positive thinking ya. Nah jadi begitu tahu kok ASY ditangkap, terus dengar ngomong sendiri, terus kejaksaan juga memberi declare, dengar dari teman, jagain tuh jangan sampai Farhat pegang kasus itu, nanti bahaya dia nanti ditekan sama jaksa, terus dia ngaco-ngaco bilang bahwa dia ngasih duit ke SS, terus istrinya keluar didatengin, kan sebetulnya itu terafiliasi kan nggak boleh. Kalau kalau kita murni-murni ASY dan SS aja. Ini sampai terlalu involve untuk supaya kalau kita jaga klien ya jaga klien sesuai dengan prosedurnya. Kalau memang dia tidak terlibat untuk diberi uang, ngapain kita takut? Buktikan. Lu buktiin kalau gue pernah terima duit. Tapi kesan yang begini sampai tanya istrinya dijagain, jangan sampai ketemu sama lawyer yang bisa bertentangan dengan SS, itu saya pikir tidak etis ya. Tapi nggak ada masalah sebetulnya kalau misalnya si AS ini memfitnah, tinggal kita buktikan itu nggak benar gitu loh. Kan itu aja pembuktiannya, mana transfer uangnya, siapa saksinya. Nah ini kalau dengar cerita dari Pak Fakir ini, jadinya ternyata AS ini adalah tangan kanan, dan memang jaksa selalu mengungkapkan di berita-berita tangan kanannya untuk mengambil uang. Jadi terkonfirmasi ya sekarang saya baru Ibu ngerti. mundur karena Sony Sanjani nggak jujur, terbukti ya dari cerita ini. Iya. Jadi Ibu bersyukur juga jadinya ya mundur itu iya. ya. Jadi malah sekarang saya kasihan juga karena ada perubahan aturan pembayaran. Sekarang 600 dapur MBG lagi mau demo nih. Jadi saya juga, kita hidupnya susah, udah keluarin duit banyak begitu, belum kembali BEP-nya, terus masih kayak begini ya, harusnya gimana sih pengaturannya supaya rakyat juga jangan dirugikan. Iya. Gitu yang, jadi nama-nama 26 itu ya bukan nama-nama yang orang yang terlibat ya, orang yang memang tidak bisa dibuktikan memiliki SPPG seperti yang dimaksudkan oleh Pak Sony. Memiliki, tapi kan memiliki bukan berarti tindak pidana korupsi. Orang duitnya dia sendiri, yang nggak boleh itu titik-titik itu diperjualbelikan. Orang sudah bangun terus dihapus, diganti orang lain yang membayar. Yang tadi bilang membayar 150, 300, itu mau dipotong setiap ompreng 700 sampai 1.000 rupiah, ya kan? Itu yang akhirnya memberikan makanan kepada anak-anak jadi tambah minim, karena itu ada yang cuman telur satu, ada ini. Sedangkan makanan itu kan hanya 10.000 ya. 10.000. Dan akibatnya yang menjadi kecurigaan masyarakat, programnya akhirnya, padahal ini kan karena sunat menyunat di antara pelaku, sehingga nilai yang 15.000 itu yang mestinya memenuhi standar gizi nggak menjadi terpenuhi. Ya akhirnya pengusaha kan, daripada gua rugi ya udah ini aja deh gua kurangin, ini dikurangin. Iya betul. Okay. Fasilitas dikurangin, menu dikurangin. Oke, Mas Fahri,
sekarang ini kan kejaksaan agak berubah ya. Jadi yang terbaru kita dengar ya, dari kasus jual beli titik ya kan, sekarang kejaksaan justru menduga ya, sedang juga menaikkan sebuah cara untuk mengetahui kasus ini ke masalah ini pasal tentang pencucian uang, TPPU. Nah, emang di lapangan Mas Fahri melihat memang ada praktek-praktek orang pemilik-pemilik SPBG yang tiba-tiba punya itu bagian dari praktek pencucian uang. Kalau menurut saya kurang paham tentang praktek pencucian uang. Tapi tiba-tiba banyak orang yang saya lihat biasa saja, tiba-tiba jadi bintang artis MBG. Oh, Punya banyak titik. Oh. Nah, kita kan nggak tahu nih asal muasal uangnya ini dari mana. Padahal satu titik itu investasinya minimal 1,3 ya kan? 1,3 sampai 2 M ya. 2M. Oh. Nah, ya mungkin arah jaksa itu patut diduga dan memang punya indikasi kuat ke TPPU mungkin. Sangat mungkin itu. Di Banten sendiri gimana? Banyak. Banyak praktek seperti Banyak. itu? Gitu. Ya mungkin ya saya melihat ada bisnis-bisnis bos-bos bisnis ilegal yang menjadikan uang yang hasil ilegal tadi dibangun SPPG. Ada beberapa yang saya lihat seperti itu. Iya. Itu. Nah, apa yang Mas Fahri lakukan ketika memang banyak mengetahui ada praktek-praktek yang sudah jauh dari prosedur yang semestinya yang dilakukan oleh anggaplah itu berarti di provinsi kemudian kabupaten ya. Padahal kan ada koordinator regional, ada koordinator wilayah dan seterusnya. Ketika menemukan ada indikasi orang berinvestasi dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur seperti ini. Ya, saya sebagai seorang muslim kan, Ya. saya hanya kewajiban saya hanya mengingatkan, memberitahu. Oh, pernah disampaikan? Saya sampaikan bahwa sesuailah dengan prosedur gitu loh. Nah, terus kan saya juga mengimbau, kok Bang ini orang duduk manis bisa timbul titik. Ya udah sih, kalau mau ikut saya ikutin prosedur, bikin surat pengantar, bikin surat pengajuan, silakan tentukan titiknya, bikin layout, bikin RAB-nya, ya kan. Terus validasi penerima manfaat berapa, itu. Nah, ayo kita antar. Ya, wallahu alam diterima ataupun tidak, yang penting kita sudah prosedur. Ketika ada pemeriksaan atau inspektorat ataupun apa, auditor, kita punya rekam jejak yang jelas, pengajuan. Nah, sekarang, pada saat sekarang, banyak orang yang tidak bisa tidur, Bang. Kenapa? Karena ya titik-titik siluman itu. Takutnya kalau itu ada auditor semua, ya mereka otomatis penerima dan pemberi suap adalah suatu tindak kejahatan. Nah, itu mungkin yang membuat mereka tidak bisa tidur. Tapi alhamdulillah teman-teman saya yang ikut prosedur ya sekarang malah menikmati. Nah, dengan dengan rehatnya ini dan saya udah pengelola dapur. Besok Jumat saya mau inspeksi ke dapur. Kekurangan dapur yang ini ada beberapa kekurangan minor-minor kita benerin semua. Insya Allah dapur saya 20x20 bahkan ada yang 500 meter ya kita perbaikin sesuai dengan juknis yang terbaru. Itu. Nah, mungkin nih Bang, saya selingan aja. Mungkin kalau saya itu orang terkenal, mungkin saya ada di nama 28 itu. Iya. Karena saya itu kenal dengan Pak SS itu waktu beliau Direktur 2. Jadi ada kejadian itu semua. Jangan sebut SS aja nggak apa-apa kan dia sudah jadi tersangka. Karena kalau sebut SS kan banyak SS yang lain yang juga nanti konotasinya jadi lain ya kan. Siap, Bang. Sony Jadi Senjaya Pak aja nggak apa-apa. Senjaya itu Direktur 2 waktu itu dulu. Direktur 2 ada kejadian semua dapur itu di rollback, dimerahkan. Jadi tadinya misalnya proses persiapan menjadi verifikasi pengajuan lalu ditolak. Akhirnya demo lah semua. Nah, saya itu ada indikasi bahwa rollback itu akal-akalannya dia untuk memasukkan titik baru, gitu loh. Nah, dari rollback itu ya mulailah ada yang minta uang segini untuk menjadi biru kembali. Dan anehnya ya, pada saat pendaftaran ditutup itu kalau nggak salah angka dapur di 21.000 atau 22.000. Setiap kita ngeklik untuk mendaftarkan di portal, selalu tulisannya apa?
kuota kecamatan penuh. Oh. Iya benar. Kuota kecamatan penuh. Tapi saya validasi ke Pokcam, Kapokcamnya. Mereka kan punya data valid secara manual ya. Enggak bang, di sini masih bisa 1 dapur. Di sini masih bisa 2 dapur. Oh. Nah, disitulah mereka jual bermain. belinya di situ. Nah, Iya. tiba-tiba dari 22.000 itu muncullah jadi 27.000. Nah, 6.000 titik ini atau 5.000 titik ini dari mana entah. Oh, oke. Gitu. Jadi saya tuh udah sering mendapat laporan dari Kapokcam ataupun siapapun itu yang memegang dashboardnya. Tiba-tiba gini, modusnya ada juga yang gini. Ini kuota sudah terpenuhi bang. Misalnya dalam satu kecamatan 10 dapur. Ada orang yang membayar nih, mau ingin Punya titik di situ. titik di situ. Nanti 10 ini ya berdoa aja siapa yang kena rollback, digorok bahasanya. Digorok lah ini. Nah. Masuklah titik ini. Dan orang yang tergorok itu nggak tahu kenapa dia Nggak akhirnya- tahu. Nggak tahu. Dan alhamdulillah ada suatu ketika teman saya yang menjadi korban itu. Alhamdulillah. Kok korban jadi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Temen saya ngadu ke saya, bang, kok saya lagi bangun, tiba-tiba di rollback. Akhirnya karena saya mungkin yang saya bilang itu kalau saya orang terkenal, mungkin saya disebut di nama itu. Saya WA dengan Pak Sony. Karena Pertanyaan iya. saya, siapa yang punya kewenangan untuk memutuskan suatu titik itu di rollback? Pak Sony, mutlak, ketua tim Luar biasa. verifikasi, semua dipegang dia. Berarti Bu Elsa, alasan ibu untuk mundur itu sudah sangat terpenuhi unsurnya, ibu memang tidak jujur. Ya, karena memang katanya kan bikin sistem, ada portal. Jadi waktu itu kayaknya sudah sangat banyak. Kalau misalnya dia tolak-tolak, itu jadi image-nya jelek. Sehingga dia tutup. Tidak boleh lagi masuk. Tapi walaupun dia tutup portalnya, bukan berarti titik-titik itu sudah penuh. Jadi dia hanya buka akunnya Pak SS sama Pak Dadan. Nah disitulah Bermain. Jadi. Nah, ketika beberapa kali pemeriksaan itu, kan ibu mendampingi ya. Ibu mulai ragu nggak? Kayaknya klien gue ini kayaknya nggak jujur nih, atau ada rasa yang kayaknya ini nggak beres gitu loh. Kalau waktu kan saya hanya 1 kali mendampingi. 1 kali ya. Kalau pada saat itu sih saya nggak ada hal-hal itu karena belum sampai itu. Yang saya ragunya pertama waktu kan pemeriksaan jam 4:30, terus totonya jam 8 ditutup sama rekan saya. Udah stop aja. Padahal saya tahu Pak SS masih mau lanjut, jaksa masih mau Krishnamurti lanjut. yang membuat Udah stop dulu. stop dulu kan kasihan, capek baru puasa. Kenapa dia menentukan Bu ya? Ya. Apakah dia sudah ditunjuk sebagai koordinator tim hukum waktu itu? Waktu itu masih saya. Oh. Terus saya bilang kenapa? Makan aja nanti kita turun, sedangkan jaksanya mau tengah malam juga nggak apa-apa. Sehingga kayaknya ada masalah yang harus ditutupi, di stop. Terus sampai Pak SS-nya bilang gini, sebelum ditutup masih ada berapa pertanyaan lagi, 100 katanya jaksa. Udah sebelum pertanyaan itu saya mau jawab bahwa saya sama sekali tidak terlibat. Nah disitu kan meyakinkan saya tidak terlibat atas markup dari pengadaan barang karena PPK-nya berbeda, itu langsung dimasukkan. Jadi tapi waktu pas pulang itu dia bilang ini namanya bilang sama Pak Yusuf jangan disimpan aja, tapi dibikin isu. Maksudnya apa Pak? Bikin isu gimana? Ya Pak Yusuf tahu lah, namanya Pak Yusuf juga nih Pak. Sama yang kemarin Yusuf kan. Tapi ini Yusuf Maulana, dia juga punya dapur MBG. Jadi ini diisukan supaya jaksa mau memanggil mereka. Tapi kan jaksa kan memanggil mereka ini apa itu harus dijelaskan. Ini neken saya, ini memaksa saya untuk kasih titik. Itu harusnya ada ini. Cuma sebut-sebut nama kan kalau nggak ada kaitannya untuk apa? Cuman ngecek. Tapi dia meyakinkan sekali bahwa nama chatting-chattingnya ada di
HP saya, HP katanya kan saya. begitu. Jadi saya semangat sekali gitu. Bu, kalau kita anggap itu sebagai pengalihan isu ya, apa tujuan Pak Sony untuk mencoba mengedepankan 20 nama para tokoh-tokoh ya, 28 itu. 28 nama para tokoh-tokoh politik yang terindikasi juga bermasalah dalam program MBG ini, tujuannya apa sih Bu? Menurut Ibu ya? Kalau dari omong-omongan klien saya, rekan saya, lu mau disebut nama atau enggak? Kalau enggak mau, dukung, bantu Bapak SS ini secara politis. Dia ngomong itu ke siapa Bu? Ngomong sama kita tim-tim lawyer. Oh. Begitu. Jadi kelihatannya meminta dukungan politis kepada mereka-mereka ini. Yang disebutkan namanya? Iya. Oh, berarti Krisnamurti ada unsur juga ikut membuat image ya, framing. membuat image, membangun framing bahwa nggak hanya Pak Sony loh, ya kan? Ada tokoh-tokoh, ada partai-partai yang terlibat. Iya. Padahal yang saya keterangannya Pak SS sendiri nggak ada indikasi ke sana kata-katanya untuk supaya mereka dipanggil doang. Tapi kan kalau mereka dipanggil itu kan wow. Tiap kali dipanggil satu lagi datang wow gitu. Wow terus. Terus nanti siapa aja datang wow gitu. Berarti Ibu lebih melihat ini sebenarnya yang saya bingung, strateginya Krisnamurti ini, bukan permintaan dari kliennya sendiri. Saya rasa dua-duanya ya, karena kan waktu saya datang udah banyak tulisannya kecil-kecil tuh berlembar-lembar untuk Pak Yusuf Maulana ini. Oh, ya. Nah, Bu, kalau kita lihat ya tekanan dari mahasiswa dalam beberapa hari demo ini ya kan, memang kalau kita lihat dari juga ceritanya Mas Fahri ini, nilai pungli yang mereka lakukan secara tim waktu mereka menjabat sebagai bosnya di BGN itu 1 hari 1 miliar itu saya pikir kurang Bu, ya kan? Bisa lebih dari 5 miliar per hari itu nilai punglinya karena jumlah SPPG aja sampai 27.000. Untuk Banten aja satu orang aja Bu 500 titik 170 tuh, bayangin Bu, apalagi kalau seluruh Indonesia. Iya, itu saya pikir benar juga. Kemarin saya mendengar orang kayak Pak Sony, jangankan justice kolaborator, layaknya ditembak mati katanya begitu. Nah, ini kan berarti ya sama aja Pak Sony, Pak Dadan ya dan Pak Ludwig ya, itu benar-benar bukan lagi nggak amanah, tapi benar-benar sudah ngangkangin presiden kan begitu Bu ya. Padahal program ini kan sangat dibutuhkan. Baik dan untuk kepentingan rakyat ya. Dan juga supaya ekonomi itu bisa bergulir. Dengan adanya dapur MBG ini kan tukang sayur langsung jualannya banyak. Kemudian telur, ayam. Kalau daging sekali-sekali ya. Sekali sebulan. Kemudian orang-orang di sekitar ini relawan bagian motong-motong dari jam 10 malam sampai pagi jam 1 mereka. Jadi ada kerjaan dapat 100 sampai 125. Sebetulnya bagus juga, tapi kalau mereka udah melakukan suatu gerakan ekonomi untuk orang kecil, kalau tambah dipotong lagi disunat-sunat kan kasihan Pak. Iyalah. Iya. Padahal mereka udah membantu pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan. Terus produksi-produksi cabai, sayuran, telur, sama semuanya berjalan. Terserap. Satu dapur aja 3.000 kan? 3.000 porsi. 3.000 porsi. Nah, berarti apa pandangan Ibu atau pendapat hukum Ibu dengan permintaan Krisnamurti yang mewakili dari kliennya bahwa sebaiknya Pak Sony ini diterima sebagai salah satu justice kolaborator? Apakah Ibu meminta jangan ditolak, jangan diterima Pak Jaksa atau bagaimana Bu? Secara hukum memang kalau pelaku utama nggak bisa dapat GC. Ya, tapi kan bilangnya sama saya punya rekan
kejaksaan tuh rumah dia telepon petinggi-petinggi kejaksaan itu dengan mudah. Jadi saya nggak bisa memberikan ditolak atau tidak, walahu alam gitu aja. Tapi secara fakta hukumnya lah setidaknya. Ya kan saya belum sampai ke sana Pak, tapi kita dengar aja ini keterangan dari Pak Fakhri ini kan ternyata berbeda yang saya dengar di dalam BAP gitu. Berarti Krisnamurti selaku pengacara meyakini dengan dibawanya nama-nama besar itu, ya kan, Bisa untuk pengalihan orang isu. gelisah terus akhirnya bisa membantu atau menekan kejaksaan. Apalagi- Udahlah stop aja kasusnya. Maka ada rencana gini. Kalau bisa ini perkara bisa dihentikan. Saya bilang nggak mungkin lah. Ini Itu kan omongan presiden. Krishna, Bu, ya? Iya. Oh. Kalau bisa nih mereka mendukung dan menghentikan aja. Kalau lu mau itu bantu dong, hentikan kasus ini, bebaskan klien kita gitu. Apa maksud saya cuma Krishna, diem Bu? aja, cuman saya bilang, cuman dalam hati saya orangnya kan diem kalau nggak tahu apa-apa. Jadi saya dalam hati saya, emang bisa. Ini udah siapa yang berani mati mau menghentikan perkara ini? Kan nggak itu. Jadi memang framingnya demikian Pak. Itu karena dia ngerasa kejaksaan ini adalah rumah saya, seolah-olah dia banyak kenal dengan para pejabat di Kejaksaan tinggal Agung telepon ya. aja. Jadi selalu bilang nggak ada gunanya lah. Elsa Sharif seorang profesor di tengah-tengah mereka nggak bisa itu, nggak kenal A, nggak kenal B, nggak kenal C. Gitu. Iya, Jadi iya, gue iya. yang jagoannya. Jadi sengaja ibu dimasukin seolah-olah ini pengacara senior, punya bobot akademi karena ibu adalah seorang profesor, seolah-olah wah ini tim hukumnya berbobot kan begitu. Ternyata dalam perjalanannya kok ibu langsung menarik diri. Aduh, ini nggak benar ini, nggak jujur ya. Sebetulnya kalau misalnya ya namanya udah tersangka pasti ada salahnya. Bagi saya nggak ada masalah. Seperti kasus Nazarudin, dia kan bersalah, tapi dia fair gitu loh. Biarpun saya nggak dibayar, saya bilang ini pelit bener nih orangnya, tapi saya bantu dia. Ini tanya aja sama orangnya sampai akhir, sampai bebas dibebaskan bersyarat, sampai barang-barangnya kembali, semua saya urusin. Dan saya tidak minta apapun sama dia. Tapi perjalanannya nggak ada intrik-intrik nih orang, palingan dia. Itu yang ibu sukai ya? Ya, orang namanya Salah kita, tuh biasa. Salah tuh biasa. Ya, tugas ibu kan membela kan gitu lah. Membantu. Kalau dia memang itu, tapi dia sama kita lawyernya ya terbuka. Terus nggak ada intrik ya. Seperti yang palingan siapa nih si Nazarudin tuh memang dari gemuk jadi kurus ya, dia enggak dari gemuk banget. Waktu ditangkap kan gemuk terus sampai kurus, sampai sekarang pun kurus. Tapi dia itu palingan memang belakangan memang sering terhenti karena dia muntah-muntah sakit mah. Itu pun diobati, berobat ya kayak gitu-gitu. Jadi biasalah, memang namanya kita membantu orang bermasalah hukum. Kalau salahnya ya iya salah, ada salah. Tapi salahnya di mana? Sesuai dengan porsinya gitu. Jangan melibatkan orang untuk membebaskan. Jadi menurut Bu Elsa, biarkan itu kewenangan kejaksaan yang memutuskan apakah dia diterima menjadi justice JC atau tidak. Tergantung. Tapi setidaknya dari cerita ini, dari kisahnya atau sesuai fakta yang disampaikan Mas Fahri, ya kan, juga apa yang sudah ibu simak, mungkin jaksa, ini nggak layak untuk jadi justice kolaborator ya, Bu, ya. Namanya yang 26 tuh nggak tahu dah ya nanti ke depannya apakah dipanggil atau enggak, kan tentu harus ada korelasi terhadap sangkaan dari jaksa. Jaksa kan sebetulnya sampai bisa menetapkan tersangka maupun jadi menjadikan penahanan, itu kan udah punya alat bukti yang sah. Sebetulnya udah terkumpul siapa saksi-saksinya, cuman kan kita nggak tahu. Nah, saya dengar dari Pak SS sendiri sebelum diperiksa ini, dijemput ini, sebelumnya pernah diperiksa sebagai saksi.
Nah, cuman nggak, pokoknya saya memang waktunya sangat sempit sekali dan memang tidak diberikan keleluasan oleh rekan saya sendiri gitu. Jadi kata kunci Ibu memang tidak diberikan keleluasan oleh Krisnamurti. Aduh. Jadi saya pikir udah pas lah Ibu keluar dari tim itu. Terakhir nih Mas Fahri. Kalau Mas Fahri sendiri sebagai orang yang tahu nih apa bobroknya apa praktek-praktek manipulasi jual beli titik di SPPG, di BG itu kan sudah tahu. Sekarang Pak Fahri yakin nggak sih Kejaksaan Agung sanggup bersikap profesional dalam menuntaskan kasusnya para petinggi BGN ini? Saya yakin bisa, gitu loh. Karena yang disebut 26 itu, menurut saya ya, itu dia tidak melakukan suatu tindak korupsi ataupun apa. Dia hanya mungkin WA Pak Sony tanya nih gimana perkembangan dapur saya, ataupun nih Pak bisa nggak kira-kira bikin titik di sini mohon dibantu. Ya hanya sekedar itu mungkin ya, gitu. Bahkan kan saya bilang Bang Budis, kalau saya namanya orang terkenal, saya sering tekan Pak Sony bahasanya. Masuk juga masuk namanya juga ya. saya, mungkin ya, itu kan. Ya karena ya justru itu, kenapa sekarang yang tertangkap ini AS. Kenapa dia nggak sebut AS? Tambah lagi si A. Belum nggak di daerah-daerah lain. Kenapa yang disebut nama-nama yang sure banget nih, nama-nama ini. Terus kalau nama-nama ini dia membuat dapur MBG, bagi saya nggak ada masalah. Karena duitnya sendiri dan dia mengikuti prosedur, siapapun juga bisa. Yang nggak boleh itu adalah menyuap. Atau nggak boleh orang yang sudah punya titik digeser, kasih duit untuk dia. Kan merugikan rakyat dan menghilangkan kepercayaan rakyat kepada MBG ini, gitu loh. Itu yang nggak boleh. Kalau misalnya nih orang yang punya titik 2M nggak punya, dia pinjem bank bisa, atau dia bilang ayo ABC kita iuran berapa 500 juta untuk bikin, nanti bagi sharing, itu nggak ada masalah Pak. Membuat itu justru rame-rame orang membuat dapur MBG untuk percepatan dari pembangunan dapur MBG, itu mensukseskan program dari pemerintah, Bapak Presiden Republik Indonesia. Jadi jangan dipikir punya dapur terus udah tahu menyuap gitu. Enggak juga. Duit dia sendiri. Enggak juga. Yang nggak boleh yang itu saya bilang. Orang udah bangun dibikin merah, dipotong, terus dia tuh dikasih orang lain karena dia membayar kepada yang berkuasa terhadap itu yang nggak boleh. Berarti Pak Sony berpotensi juga dilaporkan Bu ya oleh 26 nama yang disebut seolah-olah bagian dari yang terlibat melakukan korupsi ini bersama Pak Sony ya. Dari Pak Dudung, bahkan Ibu Kabadan sendiri yang sekarang kan namanya paling atas itu. Memang. Ya, Ibu Nani kan sudah termasuk juga tuh. Ada Pak Dudung, Bu Nani, ada anggota DPR Komisi 9, Ibu Irma Suryani, ada juga orang Demokrat, ada juga malah ibundanya Teddy nih. Kita nggak tahu nih ini Ibu Teddy yang mana ya kan. Soalnya kan asosiasi orang kan kalau Teddy ya pasti seskap kan gitu. Iya, tapi kan belum tentu ya kan gitu. Belum tentu dia punya dapur ya uang-uang sendiri. Nah, kalau memang itu seolah-olah, kecuali kalau dia dapat dapur nginjek kaki orang Pak SS ya lain. Tapi kan memang sekarang masih terbuka ya. Oh boleh siapa aja. Presiden juga bilang boleh siapa aja. Yang penting bangun sesuai dengan prosedur. Dengan aturannya, berapa bangunannya, bagaimana catering itu dibuat. Kalau itu sesuai nggak apa-apa. Yang nggak sesuai ini kan memenggal orang lain. Menginjak orang lain. Berarti memang berpotensi Bu ya kalau memang dia sempat bernyanyi seperti itu ke publik seolah nama-nama yang muncul yang juga terlibat bersama Pak Sony ini bisa juga melaporkan balik ke kepolisian Bu ya Pak Sony ini. Bisa. Sebagai pencemaran nama baik ya kan? Bisa. Cuman memang kalau kita mau jujur
di dalam BAP-nya nggak pernah menjelaskan 28. Oh, nggak ada? Nggak ada, Oh, nggak ada, berarti Pak. ini memang kerjaan dan strategi antara Sony dengan Krishnamurti aja Di ini. dalam BAP, di dalam BAP jujur kata bahwa Pak SS juga tidak mengatakan demikian. Pak SS cuma mengatakan nama-nama ini untuk dipanggil sama kejaksaan. Tapi kan jaksa kalau damai ini kan jaksa juga mikir korelasinya apa. Mungkin hari ini akan ditanya, saya nggak tahu kan korelasi 28 nama ini apa korelasinya. Ada 2 kolonel katanya Dari Demokrat. dari Demokrat. Apa korelasinya? Cuman kalau minta dapur aja kan nggak apa-apa, duit sendiri. Dan itu nggak ada di BAP, Bu ya? Di dalam BAP nggak ada menjelaskan bahwa mereka ini Nama-nama tuh nggak ada juga di BAP? nama-namanya ada. Oh. Nama-namanya ada sampai 28 asosiasi segala rupa. Tetapi penjelasannya tidak ada bahwa ini mereka terlibat dalam penekanan atau pelanggaran hukum, nggak ada. Nah, kalau Yang disebutkan dalam BAP tentang apa, Bu? 28 nama ini? ya dia bilang ada chattingannya. Oh, hanya itu. Nah, mungkin mereka pada nanyain, minta apa yang titik yang kosong mungkin ya, mungkin. Nah, jadi kalau di dalam BAP sih nggak ada yang hebat-hebatnya. Tapi kalau cerita di media mungkin dari berita-berita KM itu seolah-olah seakan-akan gitu loh. Seolah-olah 28 nama ini juga adalah pelaku gitu ya. Seolah-olah ya. Kalau misalnya dia mengatakan orang-orang ini terlibat, kenapa nggak duluan nama nomor 1 si AS ini, terus sama si A itu, belum lagi itu suruh panggilin kan langsung dia kejebur sumur. Iya. Itu. Padahal dari AS ini yang barusan tersangka, Baru sebagian kecil tuh. Iya. kan nama-nama yang lain mungkin dia bisa juga bernyanyi ya kan, gitu loh. Baik, jadi memang pihak kejaksaan memang cukup profesional, Bu ya. Iya, Tidak profesional. terpengaruh oleh permainan bagaimana ini bisa untuk membebaskan kliennya. Jaksa tetap profesional. Apa yang disampaikan oleh KM itu atau Krishnamurti, kejaksaan ini kenal saya semua, tinggal angkat telepon. Sakti itu juga rumah dia. saya. Iya. Saya juga terkagum-kagum saya. Hebat bener nih orang. Baik, Bu Elsa Iya. Syarif, terima kasih Bu atas Iya. ceritanya ya. Nanti kalau ada perkembangan Bu, kita diskusi lagi di Iya, sini. boleh. Mas Wari, terima kasih. Ya kan, kita berharap penonton Ruang Konsensus ya kan, apa yang dikerjakan oleh pihak penyidik di Kejaksaan Agung ya, memang profesional dan kita tahu apakah benar omongan Krishnamurti ini sakti. Kejaksaan Agung itu rumah saya. Seolah-olah kalau kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya Sony Sanjaya itu adalah Krishnamurti, Sony Sanjaya akan bebas. Kita tunggu omong besar pengacaranya ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kawal terus kasus ini ya. Jangan ragu kalau ada informasi yang Anda miliki terkait dengan Pak Sony, Pak Dadan dan Pak Ludwig, datang ke Ruang Konsensus. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.